Kenapa sih kalau kita masuk dari sebuah ruangan arsitektur itu bisa lebih rileks, bisa lebih tenang, bisa lebih fokus, bahkan bisa lebih stres? Karena faktanya sebuah ruangan arsitektur itu bisa mengubah emosi manusia sama kuatnya dengan musik dan warna. Ya, nah, sejak lahir, otak manusia itu selalu memproses ruangan melalui cahaya, bentuk, skala dan suara dan material. Setiap elemen ruangan itu mengirimkan sinyal ke bagian otak yang bisa mengatur emosi-emosi yang namanya amigdala dan prefrontal cortex. Alasan ilmiahnya itu adalah yang pertama itu adalah cahaya mempengaruhi hormon steroid dan melatonin. Itu bisa mengatur mood dan bisa mengatur mood, energi dan ketenangan. Yang kedua itu ada bentuk kurva yang diolah sebagai aman oleh otak. Itu bisa mengurangi kecemasan. Dan yang ketiga itu adalah skala ruangan yang bisa memicu persepsi ancaman atau kebebasan. Itu seperti ceiling yang tinggi itu bisa mengibaratkan seperti ruang kebebasan, dan yang ceiling yang rendah itu bisa mengibaratkan ruang yang intim. Oleh karena di sini saya ingin membahas 3 desain arsitektur yang bisa mengubah emosi seseorang. Yang pertama itu adalah desain ruang yang menggunakan cahaya alami. Itu bisa mengubah itu bisa membuat emosi tenang dan optimis. Cahaya alami adalah salah satu elemen yang paling kuat dalam arsitektur. Ketika sebuah ruangan dirancang dengan bukaan yang tepat, jendela besar, skylight, atau light wheel, perasaan yang muncul seringkali adalah tenang, lega, dan optimis. Ruang dengan cahaya alami bisa membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan fokus, dan membuat orang lebih hidup. Contohnya, itu pada museum, perpustakaan modern, dan kafe-kafe minimalis yang penuh cahaya matahari. Karena cahaya alami membuat ruang terasa hangat dan mengundang. Biasanya orang cenderung betah dan lebih lama. Jadi kalau kalian ingin menciptakan ruangan menenangkan, cukup memainkan orientasi, bukaan, dan arah datangnya cahaya. Yang kedua itu adalah kurva organik. Itu bisa menurunkan ketegangan dan meningkatkan kenyamanan. Desain dengan bentuk melengkung atau organik sebenarnya mempunyai dampak psikologis yang besar. Manusia cenderung menyukai bentuk yang lembut dan tidak agresif. Ketika kita berada di ruang dengan furnitur melengkung, dinding tanpa sudut dan tajam, atau ceiling flowy, kita cenderung merasa lebih aman dan nyaman. Beberapa studi menunjukkan bahwa bentuk kurva dapat mengurangi ketegangan emosional, membuat orang lebih rileks, dan memicu kekreativitasan. Contoh penerapannya itu ada di lounge area kantor kreatif. Kedua itu adalah ruang tunggu klinik biar pasien itu tidak merasa cemas. Atau interior rumah dengan konsep modern dan organik. Intinya, kurva menciptakan kehangatan yang gak bisa kita dapat dari bentuk-bentuk tajam dan kaku. Yang ketiga itu adalah variasi tinggi ruang. Seperti yang tadi yang saya sebutin, bisa kayak ceiling yang tinggi dan ceiling yang rendah itu bisa mengatur apa? Nah, ini nih bisa mengatur mood dan aktivitas seseorang. Tinggi ruang itu bukan hanya soal estetika, tapi juga soal pengaturan mood. Ceiling yang tinggi cenderung membuat orang merasa bebas, kreatif, dan imajinatif. Contohnya itu ada di galeri seni dan coworking space. Ruang tinggi itu bisa memberi pesan bahwa di sini kamu bisa kok mengekspor sesuatu. Sebaliknya, ceiling yang rendah dan kompleks itu cenderung menciptakan ruangan yang hangat, intimate, dan lebih fokus. Makanya beberapa restoran fine dining itu memilih ruangan rendah supaya suasana lebih personal dan lebih tenang. Dengan memainkan
variasi tinggi rendahnya sebuah ruangan, arsitek itu bisa mengarahkan bagaimana orang bergerak, merasa dan berinteraksi di dalamnya. Dan jadi itu dia 3 desain arsitektur yang bisa mengubah emosi seseorang. Yang pertama itu adalah cahaya alami, kurva organik, dan permainan tinggi rendahnya sebuah ruangan. Jadi arsitektur itu bukan cuma main sebuah produk, tapi kita juga memain sebuah emosional. Maka dari itu kita harus membangun. Iya, makasih.